warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jemala, tempat di mana kita bercerita, tempat berkreasi, dan tempat untuk berbagi. Bersama saya Niza Salsabila, inilah podcast Jemala. Pada hari ini, di samping saya sudah ada bintang tamu pada hari ini. Mungkin bisa Anda perkenalkan nama, kelas, dan asalnya dari mana? Ya, baik. Nama Ana Fairuz Azahra, berasal dari kelas 11 5 dan saya dari daerah Bener Meriah. Oke, sebelum mulai podcast ini, kebetulan sudah cari tahu nih background Anti. Ternyata Anti ini adalah finalis OMI, bahkan meraih juara 2 pada lomba OMI tahun 2025 ya. Kemudian juga Fairuz ini merupakan ketua OSMIP, yaitu organisasi Mudi Intradaya. Nah, yang pertama nih, Ustazah pengen tahu saat pertama kali mengikuti seleksi OMI, apakah langsung PJ dan langsung expect bakal bisa sejauh itu? Ya, untuk pertama kali emang sempat ragu ya dari dalam hati, karena ini kan salah satu lomba bergengsi nih dari lembaga resmi pemerintah. Pasti di luar sana juga orang udah berlomba-lomba untuk siapin apa yang harus disiapin ke depannya, apa yang mereka persiapkan itu pasti lebih jauh dari mana Fairuz yang mungkin kita tinggal di asrama dengan padatnya aktivitas asrama. Tapi Fairuz tetap percaya kalau misalnya Fairuz berusaha, itu pasti bakal menjadi sesuatu hasil yang Fairuz nggak pernah pikirkan sebelumnya. Oke, kemudian pengen tahu nih metode belajar yang Fairuz Anti selama ini tuh seperti apa, supaya teman-teman tahu nih kira-kira tips belajarnya dari Fairuz bisa sampai ikut lomba tingkat nasional itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya. Ya, kalau misalnya Fairuz, emang metode belajar itu emang dari diri sendiri ya, kita nggak bisa mencontohin orang-orang lain gimana sih metodenya itu. Nah, kalau Fairuz sendiri itu pakai smart method yang Fairuz bisa kuasain, yang mungkin orang-orang bisa juga nih dari sini belajar. Terus nggak mesti belajar, harus belajar segini-segini, harus udah terpaku waktunya, dalam sehari itu harus berapa jam, itu enggak. Tapi Fairuz belajar tuh konsisten. Kata kuncinya tuh di sini konsisten. Karena di asrama itu padat waktunya dan karena di asrama itu padat waktunya. Jadi Fairuz di situ nggak cari waktu, Fairuz nggak nunggu waktu itu ada buat belajar, tapi Fairuz sediain waktu, Fairuz tetap belajarnya konsisten. Nah, misalnya kayak Fairuz untuk lomba nih, itu Fairuz harus yakin sama diri sendiri, terus misalnya sehari itu nyicil nih berapa materi yang Fairuz pengen belajar, berapa materi nih yang Fairuz harus bisa kuasain gitu. Nah, di situ kalau misalnya ada rasa-rasa ini kayaknya susah, itu bentar lagi ditanya sama guru pembimbingnya. Kita kalau misalnya udah bingung nih, itu dicatat apa materi yang harus dicari waktu masuk ke perpustakaan atau ke lab komputer, atau ketika ada dijenguk ya, misalnya waktu hari Jumat atau hari Minggu, itu jangan main aja, jangan scroll aja. Itu Fairuz juga cari tahu apa nih materi yang biasa sering masuk juga di sini gitu. Berarti benar-benar meluangkan waktu ya untuk belajar, bukan cuma belajar ketika ada waktu luang seperti itu ya. Karena bisa kita lihat ya, seperti itu kita lihat di kamar itu mereka ada beberapa anak-anak yang memang benar-benar meluangkan waktu untuk belajar, tapi itu sangat minim sekali. Padahal memang sebenarnya harus seperti itu ya, meluangkan waktu untuk belajar, karena ya usia kalian itu memang benar-benar usia belajar gitu, nggak hanya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh asrama dan sekolah, namun juga membuat target sendiri gitu, membuat target perharinya seperti apa gitu ya. Oke, next nih, kira-kira pas pertama kali sadar gitu untuk mewakili Daya ke Banten, di Banten kan umumnya. Nah, itu gimana sih perasaan gitu pas itu? Jujur pertama kali waktu tahu ini mewakili Daya ke tingkat nasional terus speechless ya, karena kayak merasa bener gak sih gitu. Tapi
lihat ustazah-ustazah dan teman-teman yang emang percaya, oh anak bisa dari dulu itu, jadi anak kayak oh bisa nih, alhamdulillah juga kan bisa mewakili hidayah tingkat nasional. Dan kan jarang-jarang nih kita dapat yang bisa ke nasional kayak gini. Dan emang itu sebenarnya emang udah cita-cita Fairuz dari dulu. Ya emang udah target dari sekitar 2 tahun yang lalu karena terinspirasi sama letting-letting di atas itu Fairuz melihat kalau mereka bisa kenapa nih Fairuz nggak bisa, jadi Fairuz cari cara nih, kalau misalnya Fairuz belajar kayaknya Fairuz bisa nih, dan waktu guru-guru juga mendukung, keluarga mensupport juga, itu Fairuz juga percaya insya Allah Fairuz berhasil di nasional. Oke, dukungan itu nomor satu ya. Iya. Kemudian bagaimana sih cara membagi waktu antara akademik, organisasi dengan kehidupan di asrama? Karena yang kita tahu kan kita ini tinggal di asrama yang banyak peraturan dan banyak juga struggle-nya ya, apalagi sekolah, belajar di sekolah dari pagi sampai siang, terus sore dan malam sekolah lagi, terus juga Fairuz ini merupakan ketua OSMID yang kita bilang tadi di awal. Gimana sih cara membagi waktunya dan semuanya itu bisa terkoordinir gitu? Gimana sih Fairuz? Kalau misalnya pembagian waktu start dari kehidupan di asrama ya. Kalau kehidupan di asrama itu kan kita bilang continue. Dia tuh berjalan terus, pasti kayak gitu-gitu aja. Emang ada surprise-nya, wah kejadian yang kita nggak duga kayak gitu. Tapi itu kita jalanin aja terus dengan ikhlas, kita jalanin terus bagaimana semestinya gitu. Udah ada peraturan gini, kita jalanin aja gitu. Insya Allah itu kita nggak kebeban. Kenapa? Karena kita udah anggap kalau itu bagian dari hidup kita gitu. Dan kalau misalnya di organisasi, ini kan megang organisasinya ini pasti setiap hari, setiap waktu ya. Tapi kan ada di mana ketika organisasi itu dia ada jam-jamnya tertentu, misalnya waktu musola, waktu mufradat, waktu muhadasah, nggak setiap waktu, nggak every time ya kita bilang. Karena waktu misalnya siap pulang dari musola ketika ada jam istirahat, itu kan bukan waktu organisasi, tapi itu emang waktu dari diri kita sendiri, me time lah kita bilang. Nah di situ yang kita bisa luang-luangin waktu buat kerja yang lain. Nah kalau misalnya dari sisi akademik yang kayak Fairuz bilang pertama tadi, kita jangan tunggu waktu datang, tapi kita sediain waktu buat belajar. Saya di sela-sela sebelum tidur itu sempatin aja 10 menit sebelum belajar. Misalnya sebelum tidur siang itu juga kita sempatin aja waktu buat belajar. Misalnya cicil-cicil materi, apa sih yang harus kita pelajarin. Kalau misalnya ada tugas sekolah, itu kita harus siapin gitu. Jangan nunggu dan jangan nunda-nunda waktu. Menurut Fairuz nih, apa sih tantangan terbesar dalam memimpin organisasi? Kan Fairuz itu memimpin hampir 100 orang ya, berapa orang sih OSMID? 150 orang. 150 orang itu yang putri aja ya. Yeah. Nah, orang sebanyak itu tuh gimana sih memimpin mereka, itu gimana cara memanage orang sebegitu banyak dengan berbagai macam sifat dan background mereka tersendiri, itu gimana caranya Fairuz untuk bisa nggak burn out gitu istilahnya? Kalau untuk Fairuz sendiri ya, itu pertama kenalin nih kelemahan kita dan kelebihan kita. Kalau misalnya bilang struggle terbesarnya itu emang dari diri sendiri dan teman-teman nih. Kalau misalnya dari diri sendiri kan ada rasanya kita kayak malas gitu. Ada rasanya, gimana ya caranya? Iya, ada jenuh juga. Ada juga nanti waktu kita tegur kawan juga emang gak denger gitu. Dan kita juga ada merasakan itu kita kawan, jadi kita susah nih negur, dia kawan kayak gitu. Tapi disitulah jadi tantangan terbesar. Itu bagaimana kita manage, itu kenali dulu diri kita di mana, kenali orang lain di mana. Di situ kita bisa membagi nih, kalau misalnya kita buat dia seperti ini, dia bakal jadi apa kayak gitu. Kalau misalnya kita ajak dia untuk melakukan sesuatu, kira-kira dia mau nggak? Kalau misalnya dia nggak mau, kita cari nih orang yang mau gitu. Ya, gitu. Ya intinya kita pelajari orang itu terlebih dahulu, terus kita lihat nih kira-kira pendekatan apa yang bisa kita lakukan ke orang tersebut ya, agar cara kita memimpin itu bisa diterima oleh mereka. Oke, nice. Kemudian apa nih tips belajar dari
virus khususnya untuk lomba-lomba seperti Olimpiade ya kayak OMI atau OSN dan lainnya itu tips belajarnya itu gimana sih? Kan seperti yang kita tahu itu belajarnya itu nggak harus dari guru ya ataupun pembimbing, itu harus ada inisiatif dari diri kita sendiri gitu, seperti kita belajar otodidak sendiri, kemudian kalau ada pertanyaan baru mungkin kita tanyakan ke pembimbing. Nah, mungkin tips-tips lain apa nih untuk belajar supaya bisa mengikuti OMI dan bahkan bisa memenangkan lomba tersebut. Oke, tips dari Virus tuh, kita kalau misalnya belajar tuh kayak tadi ya, kuncinya tuh konsisten. Kita konsisten aja. Kita merasa, oh ini kita cicilannya hari ini dikit kali kok. Coba dijalani secara kontinu gitu, selama berapa bulan gitu. Itu insya Allah kita bakal banyak bisa, kita banyak tahu nih. Nah, habis itu kita jangan lupa juga ini bersabar sama bersyukur ya. Kenapa? Kalau misalnya kita bersyukur, kita bersabar nih, kita tahu kalau oh misalnya kita berjalan pelan-pelan, insya Allah bakal sampai nih. Jangan kita terburu-buru langsung untuk kita belajar bentar langsung dapat hasil yang akurat nih. Nah, kita juga harus bersyukur dari apa yang kita punya. Karena apa? Karena siapa tahu dari hasil kita bersyukur itu dalam hal kita menjalani, oh alhamdulillah ilmunya kita dapat nih hari ini walau sedikit kayak ini. Kadang dari situ nih Allah memudahkan jalan kita juga ya. Dan jangan lupa juga minta restu dari orang tua dan guru. Oke. Terakhir apa harapan Virus untuk dan Jumal Amal dan untuk OSMIT? Ya, untuk Dayah Jumal Amal khususnya emang untuk OSMIT ya, itu Virus harap semoga lebih berkembang, lebih baik, lebih terimprove ya, dengan keadaan dunia yang bersaing-saing seperti ini, dengan segala pengaruh yang mungkin kita bilang pengaruh buruk ya dari dunia-dunia luar. Semoga kita semua di dalam asrama ini untuk Dayah Jumal Amal juga terkhusus buat OSMIT itu bisa berkembang lebih baik dengan inovatif terbaru, dengan inovasi-inovasi yang emang berkembang sesuai zamannya, dan semoga juga bisa lebih baik dan lebih banyak prestasi untuk selanjutnya. Oke, Virus, nggak terasa ya udah hampir 20 menit kita berbincang. Mungkin podcast hari ini cukup sampai di sini aja. See you di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.